Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qadwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman jamaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga dengan izin Allah kita masih bisa melaksanakan rutinitas keseharian kita walaupun di hari liburan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk selalu berbuat kebaikan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada suri tauladan manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'inya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ikhwan fillah, jamaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kajian Sirah Nabawiyah, dan di pagi hari ini kita akan membahas dua bab. Yang pertama tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, kemudian juga sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, dan juga menjadi figur atau percontohan bagi manusia yang ingin meraih dan ingin mendapatkan kemuliaan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang silsilah Rasulullah SAW yang berasal dari keluarga yang mulia, sehingga beliau lahir menjadi anak dan tumbuh menjadi orang yang mulia. Di bab ini kita akan membahas tentang dilahirkannya dalam keadaan yatim, kemudian beberapa peristiwa saat kelahiran Nabi, dan beberapa nama Nabi. Dalam surat Ad-Duha ayat 6 yang insya Allah kita semuanya hafal, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia dapati engkau dalam keadaan yatim lalu engkau dipelihara? Dalam ayat ini Allah menjelaskan dan menegaskan bahwa Rasulullah walaupun lahir dalam keadaan yatim, beliau adalah anak yang terpelihara, anak yang terjaga, dipelihara oleh keluarganya yang begitu mencintainya, terjaga dari sifat-sifat kebudayaan, kebiasaan yang buruk. Ada beberapa catatan ya sebelum lahirnya Rasulullah. Yang pertama, Aminah sebagai ibundanya ketika mengandung beliau itu tidak merasa berat mengandung.
berbeda dengan ibu-ibu yang lain ketika mengandung, ya, betapa susah payahnya, sehingga Allah menggambarkan dalam surat Al-Isra itu, ya, ketika seorang ibu mengandung itu susahnya kesusahan, payahnya kepayahan. Ketika tidur, ya, miring ke kanan susah, begah, miring ke kiri susah, telentang apalagi. Nah, ketika Aminah mengandung Rasulullah itu tidak merasa berat. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah dalam kandungan, ayahandanya Abdullah itu berdagang ke Syam. Kemudian singgah di Madinah dan beliau jatuh sakit, dan saat itu Rasulullah dalam kandungan ibunya berusia 6 bulan. Kemudian Al-Haris menyusul, namun kemudian ternyata Abdullah telah wafat dan kemudian dimakamkan di Abwa. Nah, Abdullah meninggalkan sahaya bernama Ummu Aiman yang kemudian nantinya itu akan menjadi budak yang senantiasa menjaga dan mengawasi beliau. Dan Aiman ini pun yang menceritakan kepada Khadijah ketika Rasulullah diberikan kepercayaan untuk menjual barang dagangan Khadijah ke Syam, yang menceritakan bahwa Rasulullah ketika berdagang itu senantiasa dinaungi oleh awan, kemudian tentang perangnya Rasulullah yang begitu jujur, ya, kepada para pelanggannya, sehingga pelanggannya itu sangat suka dan banyak orang yang mau membeli barang-barangnya. Nah, ini Aiman. Kemudian 5 ekor unta serta sekumpulan kambing. Jadi Abdullah, salah satu anak daripada kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, ini juga bukan orang miskin. Dan Rasulullah pun memang bukan orang yang miskin, tapi beliau hidup dalam kesederhanaan, ya. Kemudian Aminah sangat bersedih sehingga membuat syair mengungkapkan kesedihannya. Dan Nabi pun dilahirkan dalam keadaan yatim, ditinggalkan ayahnya, ya, ketika beliau masih dalam kandungan dalam usia 6 bulan. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dan ini menjadi catatan-catatan bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ini merupakan tarbiyah ilahiyah sejak beliau dilahirkan. Maksudnya, Rasulullah sudah Allah didik dari sejak baru dilahirkan dengan kondisinya dalam keadaan yatim. Karena tidak mudah menjadi anak yatim itu. Karena yang namanya anak yatim itu kan berarti ada perhatian yang kurang dari salah satu orang tuanya, baik ayahnya ataupun ibunya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Nabi secara langsung. Jadi ini tidak ada campur tangan orang tua dalam wahyu. Ini semakin menegaskan dan juga Allah menutup celah dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang senantiasa mencari celah, ya, kelemahan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini adalah merupakan Nabi yang membawa ajaran Islam. Ketika ada orang yang tidak suka terhadap Islam atau orang yang mengidap Islamofobia, ketakutan yang berlebihan kepada Islam, maka dia akan mencari celah-celah kelemahan Islam, dan salah satu untuk bisa mencari celah kelemahan itu adalah dengan menyerang Nabi Muhammad. Tapi di sini Allah sudah menutup celah itu, ya. Karena Allah menjadikan Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, sehingga tidak ada alasan orang kafir mengatakan dia diajarin oleh ayahnya. Ayahnya pantas aja orang yang hebat, orang yang terkenal, orang yang soleh di antara kaumnya. Nah, itu tidak ada celah sama sekali. Nah, ini salah satu hikmahnya. Sehingga di sini juga semakin meyakinkan kita bahwa Islam itu adalah betul-betul dari Allah, wahyu Allah. Dan ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa ajaran Islam yang kita ikuti, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu betul-betul adalah wahyu Allah, ya, dari Allah, bukan dari
pribadi Rasulullah, walaupun memang kita pun mencontoh kepada kepribadiannya karena pribadinya itu senantiasa dibimbing oleh wahyu Allah. Kemudian yang ketiga, keadaan yatim bukanlah penghambat tercapainya kemuliaan di kemudian hari. Ini menjadikan pelajaran, ya. Jangan dijadikan alasan kondisi yatim, ya, untuk menjadi merasa lemah, ya, bermalas-malasan, menjadi alasan saya nggak bisa sukses, saya nggak bisa mulia, ya. Ini menjadi motivasi bagi kita umat Islam, ya, bahwa kondisi apapun atau kondisi lemah itu jangan dijadikan alasan untuk bangkit, untuk menjadi orang yang sukses. Karena Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita, ya. Walaupun beliau itu lahir dalam keadaan yatim, bahkan di usia 6 tahunnya beliau jadi yatim piatu karena ditinggal mati oleh orang ayah dan ibunya, tapi beliau tetap tumbuh menjadi orang yang mulia dan kemudian menjadi orang yang besar. Karena beliau, ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan ketika di awal pembahasan surah An-Nabawah ini, ya, Michael Hart, seorang Nasrani, menempatkan beliau sebagai orang nomor 1 yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia, karena beliau adalah satu-satunya tokoh sejarah yang senantiasa disebut namanya, kemudian senantiasa diikuti ucapannya, bahkan ucapan-ucapannya yang sering kita sebut hadis itu semuanya termaktub, tertulis, terekam begitu rapi, dan sanadnya juga jelas. Tidak ada tokoh satupun di dunia yang seperti beliau. Sehingga Michael Hart dengan alasan-alasan itu menempatkan Rasulullah sebagai orang pertama yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Kemudian yang keempat, Allah memerintahkan memuliakan anak yatim pada kemudian harinya, ya. Dan perintah tersebut, ya, mudah meresap ke dalam hati beliau karena merasakan langsung kesulitan sebagai yatim. Dalam surat Ad-Duha ayat berikutnya, tadi ayat 6, sekarang ayat 9, Allah menegaskan fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Bahkan Allah mengancam orang yang suka menghardik anak yatim termasuk orang yang mendustakan agama. Dalam surat Al-Ma'un Allah menegaskan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi hati-hati, ya, kalau kita bergaul dengan anak yatim atau memiliki anak yatim, maka muliakan anak yatim, karena Rasulullah, ya, memberikan jaminan kepada orang-orang yang mau memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim. Kata Rasulullah, hakadha, sambil menunjuk isyarat 2 jari antara jari telunjuk dan jari tengah. Artinya ketika di surga, kata Rasulullah, bersama orang yang mukafilul yatim, orang yang menanggung atau menyantuni anak yatim, itu seperti 2 jari ini. Artinya tidak akan jauh dari Rasulullah. Otomatis, ya, kita akan terangkat derajatnya mengikuti Rasulullah. Dan Rasulullah itu Allah tempatkan di surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Maka kalau kita, ya, menjadi orang yang menyantuni anak yatim, menanggung anak yatim, insya Allah, ya, kita akan mendapatkan derajat yang mulia, ya, bersama Rasulullah. Bahkan ada berkah yang akan didapatkan bagi orang-orang yang memelihara anak yatim, menyantuni anak yatim, ya. Banyak sekali contohnya, faktanya, ceritanya orang yang menanggung atau menyantuni anak yatim itu nggak pernah kekurangan, selalu Allah cukupkan. Ya, terbukti juga Halimatus Sa'diyah ketika mengasuh Nabi Muhammad selama 2 tahun setengah, itu kambingnya selalu penuh susunya, kemudian makannya nggak pernah kurang. Padahal, ya, pada saat dia mengasuh Rasulullah itu mengalami musim paceklik, ya, rumput-rumput pada kering, kambing-kambing pada kurus, ya,
nyari makan susah. Tapi ketika beliau mengasuh Rasulullah, itu Allah cukupkan semuanya. Bahkan kalau tidak ada kejadian peristiwa pembelahan dada Rasulullah, Halimah tidak mau mengembalikan Nabi Muhammad kepada Abdul Muthalib. Tapi karena ada peristiwa pembelahan dada yang dilakukan oleh malaikat Jibril, pada saat itu ingin membersihkan hatinya Rasulullah, dan itu diberitakan oleh teman-teman mainnya, Halimah merasa ketakutan, khawatir terjadi apa-apa, akhirnya dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Nah, akhirnya kemudian diasuh oleh pamannya, ya, dan sampai beliau dewasa. Bahkan pamannya menjadi pelindung beliau dalam berdakwah. Nah, ada beberapa ayat yang Allah tegaskan, ya, dalam rangka menyantuni, memelihara anak yatim. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 177, kemudian surat An-Nisa ayat 6. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 220, ya. Di antaranya wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian wa yas'aluna 'anil yatama qul islahul lahum khair. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara patut itu adalah kebaikan. Kemudian ayat surat An-Nisa ayat 6, wala ta'kuluha israfa wa bidara ayyakbaru, ya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Dan Rasulullah menegaskan seperti yang tadi saya sampaikan, wa ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, wa asyara bisababah wal wusta wa faraja bainahuma syai'an, ya. Aku dan orang yang mengasuh atau menyantuni anak yatim di surga itu seperti ini. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya seraya sedikit merenggangkannya. Artinya betapa sangat dekatnya. Nah, kita sampai kepada kelahiran Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah lahir hari apa, Pak? Hari Senin, ya. Dari mana dalilnya? Nah, ini dalilnya. An Abi Qatadah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumul isnain. Dari Abu Qatadah bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang puasa hari Senin. Maka Rasulullah menjawab, "Zaka yaumun wulidatu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi." Rasulullah bersabda, hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan dan diturunkannya kitab kepadaku, ya. Dan juga bu'istu, diutusnya Rasulullah sebagai nabi. Jadi hari Senin itu hari dilahirkannya nabi, hari diangkatnya menjadi nabi, dan juga hari diturunkannya kitab Al-Quran kepada nabi. Nah, ini menjadi dalil, ya, bahwa Rasulullah lahir hari Senin, kemudian diangkat jadi nabi hari Senin, dan pertama kali mendapat wahyu juga adalah hari Senin. Kemudian tanggalnya adalah 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ya. Dikonversi ke Masehi itu kurang lebih tahun 571 Masehi. Ya, ini juga terjadi perdebatan, ya. Ada yang mengatakan 570, ada yang mengatakan 571. Tapi kebanyakan ulama mengatakan 570 Masehi, dan ini adalah pendapat mayoritas, ya, pendapat jumhur. Dan Ibnu Ishaq berkata bahwasanya Rasulullah dilahirkan pada hari Senin di tahun Gajah, tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Ishaq. Kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di bulan haram? Bulan haram itu bulan apa aja? Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kita masuk Zulhijjah, ini termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan. Ini semakin menegaskan bahwa Rasulullah walaupun lahir di bulan yang tidak dimuliakan, maksudnya dimuliakan oleh orang masyarakat Arab, ya, bulan haram, tapi justru bulan itu menjadi mulia karena kelahiran Rasulullah.
bulan Rabiul Awal ya, yang menjadi bulan kelahiran Rasulullah, itu menjadi bulan yang mulia. Bahkan sebagian besar umat Islam itu ya mencatat bulan ini sebagai hari perayaan. Bahkan di kita termasuk ya hari libur ya, ketika Maulid Nabi itu. Ya, terlepas dari perdebatan antara yang boleh dan tidaknya Maulid Nabi ya. Yang jelas hari dan bulan kelahirannya Rasulullah itu walaupun bukan termasuk bulan haram yang dimuliakan oleh masyarakat Arab yang Allah catat dalam Al-Qur'an ya, surat At-Taubah ayat 36, tapi bulan itu menjadi mulia karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kelahiran Rasulullah, ya, Rasulullah pernah menjelaskan bahwa seakan-akan ibuku melihat ada cahaya yang keluar dari dirinya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Jadi proses kelahiran Rasulullah pun itu sangat dimudahkan oleh Allah. Aminah itu tidak sampai merasa kesakitan. Padahal ibu-ibu pada umumnya ketika melahirkan, mereka membayangkan dan mengibaratkan seperti disayat-sayat oleh 100 pedang karena saking sakitnya. Untungnya ya, perempuan itu memiliki sifat dasar pelupa. Makanya disebutnya nisa. Nisa itu dari nisyan. Artinya suka lupa gitu. Jadi walaupun ya melahirkan itu prosesnya sangat menyakitkan ya, dan perjuangan antara hidup dan mati, tapi ya tetap aja melahirkan lagi, tetap aja nambah lagi anaknya ya. Bahkan ada yang sampai 5 sampai 7 gitu ya. Dan suaminya seneng gitu punya anak banyak ya. Nggak ngerasain bagaimana sakitnya melahirkan. Tapi ya perempuan juga udah lupa lagi sakitnya melahirkan itu ketika udah hamil lagi, senang lagi tuh. Padahal nanti ketika proses melahirkan itu luar biasa ya. Tapi Nabi Muhammad ketika melahirkan itu tidak menyakiti ibunya. Beliau itu dilahirkan begitu mudah. Nah, Siti Aminah ini melahirkan dibantu oleh wanita-wanita Bani Hashim dan Bani Zuhra dan beberapa wanita yang hadir, diantaranya Ashifa Ummu Abdurrahman bin Auf ya, ibunya Abdurrahman bin Auf yang kemudian menjadi salah satu sahabat terkaya yang banyak membantu dakwah Rasulullah. Kemudian Ummu Aiman ya, Barakah binti Sa'labah, ini adalah tadi ya budaknya dari Abdullah ya. Nah, setelah beliau lahir dikirimkan utusan kepada Abdul Muthalib yang kemudian ya membawa Nabi Muhammad oleh Abdul Muthalib itu ke Ka'bah, kemudian sambil bersyukur dan berdoa kepada Allah, dan di sana Abdul Muthalib ya memberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu bukan nama orang Arab. Ini nama yang tidak umum ya. Dan Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad ini ya dengan harapan dia akan menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan. Dan memang sudah skenarionya Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa namanya memang akan diberi nama Muhammad atau Ahmad ya. Yang Allah pun sudah menjelaskannya dalam surat As-Saff ya. Ketika Nabi Isa menyampaikan kepada umatnya bahwa di akhir zaman nanti sebagai penutup para nabi akan lahir seorang nabi yang diberi nama Ahmad atau Muhammad. Dan Nabi Muhammad dikhitan ketika usianya baru 7 hari ya. Dan Abu Lahab itu adalah orang yang paling gembira. Saking gembiranya sampai-sampai beliau itu memerdekakan Suwaibah ya, budaknya. Tapi ketika Nabi Muhammad mengikrarkan diri sebagai seorang nabi pembawa risalah, seorang rasul, kecintaan Abu Lahab itu berbalik 180 derajat. Tadinya ketika Nabi Muhammad dari kecil sampai usia dewasa, usia 30 tahun sampai 40 tahun, Abu Lahab itu sangat cinta. Dan rumahnya itu dekat dari Rasulullah. Rasulullah ketika mau ke Ka'bah nih, mau melaksanakan ibadah, mau sholat, itu
rumah Rasul itu melewati rumahnya Abu Lahab. Dan tiap lewatin itu pasti selalu disuruh mampir, diajak makan, diajak bercanda. Itu saking cintanya Abu Lahab. Tapi ketika menginjak usia 40 dan Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, ya, Abu Lahab berbalik menjadi musuhnya Nabi Muhammad, bahkan senantiasa mengganggu Nabi Muhammad bersama istrinya lagi, ya. Makanya Allah merekam ini, ya, dalam surat Al-Lahab ketika Al-Lahab mengecam Nabi Muhammad, tabat yada Abi Lahab wa tab, ya. Maka Allah mengecam balik, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, barangkali kalau yang melaksanakan ibadah haji, ya, atau umrah, ini adalah lokasi rumah kelahiran Nabi, ya. Memang di luar area Masjidil Haram, tapi ini diperluas sekarang wilayahnya, dan ini masuk ke dalam wilayah Masjidil Haram. Jadi kita bisa sholat di sini langsung, ya. Ini hotel-hotel di sini nih sekarang. Nah, ini rumah tempat kelahiran Nabi Muhammad nih, ya, dibangun oleh kerajaan Saudi. Karena memang setiap tokoh yang bersejarah itu tempat kelahirannya itu pasti akan dijadikan monumen, ya. Supaya apa? Supaya orang itu gampang untuk napak tilas atau mencari jejak tentang mulai dari lahir sampai besarnya. Nah, ada beberapa peristiwa besar saat kelahiran Nabi Muhammad. Nah, ini nggak terlalu perlu dibahas panjang lebar, karena kalau kita nonton di YouTube juga tentang The Prophet, ya, tentang kisah Nabi Muhammad itu banyak diceritakan di sini. Yang pertama, pada hari tersebut sebagian Yahudi melihat bintang kelahiran Nabi yang dijanjikan, jadi seperti ada bintang jatuh. Dan ini ditegaskan dari kisah seorang Yahudi di Mekah saat itu. Dia menceritakan bahwa dia melihat ada sebuah bintang kelahiran, tanda kelahiran seorang nabi. Kemudian yang kedua, pada hari kelahiran beliau 10 balkon istana Kisra itu runtuh, api yang disembah oleh orang Majusi itu padam, dan beberapa gereja di sekitar Bukhara juga runtuh. Ini riwayat dari Imam Baihaqi. Kemudian disebutkan bahwa beberapa pendeta atau rahib yang ada di kota Mekah itu mencari-cari bayi yang baru lahir dari rumah ke rumah, ya, karena mereka mendapatkan tanda-tanda lahirnya seorang nabi akhir zaman, ya, yang dijanjikan dalam kitab mereka. Nah, dari sisi namanya Muhammad itu adalah bentuk isim maf'ul dari hammada yuhammidu, ya, tamhidan, artinya memuji. Muhammadun artinya yang dipuji, sehingga bermakna yang terpuji. Dan tasydid itu menunjukkan berulang-ulangnya pujian. Muhammad artinya yang terpuji secara terus-menerus, ya, constantly, repeatedly, dan frequently, ya. Beliau terpuji sejak lahir, bahkan sebelum bi'tsah, ya, sebelum diangkatnya beliau sebagai nabi. Sebelum diangkat menjadi nabi, bahkan beliau mendapatkan gelar Siddiq al-Amin. Artinya orang yang jujur dan dipercaya. Dan Allah menegaskan bahwa beliau ini memiliki sifat yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan dalam surat yang lain, surat Al-Ahzab ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Antara tudingan dan keterpujian. Ada orang yang bertanya, bukankah orang-orang kafir Quraisy sering menghina Nabi? Bagaimana kaitannya dengan nama beliau yang artinya terpuji? Nah, maka jawabannya, justru hal tersebut tidak menambah selain sifat-sifat keterpujian pada diri beliau. Dengan kesabaran dan kemuliaan akhlak beliau saat menghadapi hinaan-hinaan dari kaum kafir
Quraisy. Ketika Nabi diangkat menjadi seorang nabi, ya, orang-orang Quraisy yang tadinya begitu mencintai Nabi, mempercayai Nabi, berbalik 180 derajat, membenci Nabi, bahkan menuduh Nabi itu tukang sihir, bahkan sampai ada yang mengatakan Nabi itu sudah gila, ya, orang gila, majnun. Dan itu disebarkan, ya, berita itu ke seluruh kota Mekah. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang mau mendengarkan dan mengikuti ajaran Nabi. Jadi upaya-upaya untuk menghalangi orang terhadap Islam itu bukan hanya sekarang-sekarang. Dari awal sebelum Islam itu berkembang, ya, sudah banyak sekali gangguan-gangguan, termasuk juga hinaan-hinaan. Ya, tapi itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai sekarang, ya, salah satu contohnya kasus yang sekarang sedang viral itu tentang, ya, Holy Wings, ya, salah satu tempat diskotik, ya, sebenarnya, ya, tempat orang dugem, minum khamr, minuman keras, bikin promo. Barang siapa yang namanya Muhammad atau Maria boleh minum gratis, gitu. Ya, orang konotasinya kalau minum gratis di diskotik, ya minumannya minuman khamr, kan, dan memang yang dijadikan promo juga minumnya minuman beralkohol, minum gratis. Ini adalah upaya yang bukan tidak disengaja, pasti sengaja, bahkan terstruktur, gitu, terencana. Untuk apa? Ya, untuk menghinakan Nabi Muhammad, gitu. Karena memang kan Holy Wings itu kan pusatnya bukan di Indonesia, ya, di Amerika kalau nggak salah, ya. Di Indonesia itu cabangnya banyak sekali, di Jakarta 12, di Bali itu ada 6, ya, dan memang di kota-kota besar saja. Tapi itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi, ya. Bahkan kalau orang Jawa mengatakan bahwa keramat, ya, namanya itu jadi keramat. Ketika ada orang yang mencoba menghinanya, ya akan terkena karma. Ya, terbukti, ya, 6 orang yang menjadi otak promo bagi orang yang punya nama Muhammad dan Maria itu boleh minum gratis di Holy Wings, itu sekarang sudah menjadi tersangka dan dipenjara. Kemudian ada beberapa nama dan kunyah Nabi, ya. Ada beberapa nama Nabi sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Musa, berkata Rasulullah SAW menamakan diri beliau kepada kami. Di antara nama-nama itu adalah yang kami hafal dan ada pula yang tidak kami hafal. Di antara yang dihafal itu adalah Rasulullah menyebutkan, aku adalah Muhammad dan aku adalah Ahmad dan Al-Muqaffa dan Al-Hashir, ya, dan Nabiut Taubah dan Nabiul Malahi, ya. Kita lewat aja, ya. Ya. Mohon maaf, ya. Gangguan teknis nih. Selanjutnya tentang sifat-sifat Nabi, dan ini menjadi teladan bagi kita semua, ya, untuk bisa meneladani sifat-sifat beliau. Ya, yang akan dibahas di bab ini adalah sifat-sifat asasi Nabi, dan Nabi adalah uswatun hasanah.
Sifat-sifat asasi ini maksudnya adalah sifat dasar Nabi. Di samping 4 sifat wajib yang wajib kita hafal. Ya, 4 sifat wajib Nabi itu apa? Yang pertama, Siddiq. Yang kedua, Fatona. Yang ketiga, apa enggak, Pak? Ya? Siddiq, Fatona, tabligh. Satu lagi, amanah. Ya, Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Itu 4 sifat wajib. Semua nabi itu memiliki 4 sifat itu. Tapi di samping itu ada sifat-sifat yang lain, ya, yang menjadi sifat asasinya, sifat dasarnya. Nah, Rasulullah itu memiliki sifat yang sempurna, ya. Nah, ini sifat Rasul. Pertama, Rasulullah memiliki sifat basyariyah. Yang kedua, al-ismah. Yang ketiga, siddiq. 4, fatonah. 5, amanah. Ya. 6, tabligh. Dan ke-7, iltizam. Nah, ini 4 sifat asasi Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadikan beliau menjadi orang yang memiliki khuluqin azim, ya, akhlak yang agung. Dan Rasulullah menjadi manusia satu-satunya yang memiliki akhlakul Quran, karena semua isi Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan Rasulullah. Sehingga ketika ditanya Aisyah, istri Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, Rasulullah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kalau pengen tahu ini aplikasi Al-Quran, penerapan Al-Quran, pelaksanaan Al-Quran, lihat Rasulullah. Tuh, semua Al-Quran tuh semuanya diamalkan Rasulullah. Kalau kita bagaimana? Ya, kita hafal aja kadang-kadang susah, kadang-kadang malas. Ya. Tapi mudah-mudahan ketika Allah memberikan petunjuk, keistiqomahan, insya Allah, ya, kita akan menjadi orang yang dimudahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, dari khuluqin azim, akhlakul Al-Quran, maka beliau menjadi uswatun hasanah yang Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 107. Nah, pertama, sifat asasi Nabi Muhammad yaitu al-basyariyah, memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Jadi walaupun beliau adalah seorang nabi, tapi beliau diutus dari kalangan manusia. Dan beliau memiliki sifat-sifat kemanusiaan juga. Ya, Allah menegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepada aku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Nah, sesuai dengan salah satu hikmah diutusnya Nabi, yang pertama adalah sebagai model pelaksanaan agama pada seluruh sisinya. Seandainya Nabi itu diutus dari kalangan malaikat, kita susah nyontohnya, kan? Kan malaikat makhluk gaib, tidak terindra gitu. Akan susah, makanya Allah utus manusia, Nabi dari kalangan manusia. Jin, malaikat bisa ngelihat manusia sehingga bisa mencontoh. Tapi kalau dari jin atau malaikat, ya manusia nggak bisa melihat jin dan malaikat karena mereka makhluk yang gaib. Dan ini pun yang menjadi salah satu yang dipermasalahkan oleh orang-orang kafir, ya, dalam surat Al-Isra ayat 95, yang artinya, katakanlah kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi rasul. Jadi orang-orang kafir itu, ya, suka mempermasalahkan. Coba kalau nabinya dari malaikat, kita gampang ngikutinya, kita yakin kalau nabi itu benar, kan gitu. Kalau kata orang kafir. Tapi kan logikanya begitu. Kalau nabi itu diutus dari kalangan malaikat, ya manusia tidak akan bisa mencontoh. Padahal Allah mengutus nabi itu untuk menjadi model, untuk menjadi figur, untuk menjadi contoh, ya, supaya diikuti, supaya kita menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya di sini, karena Nabi memiliki sifat basyariyah,
Nabi juga suka bersedih, tapi beliau bersabar. Nabi juga suka bahagia dan senang, tapi tidak berlebihan. Kemudian, ya Nabi juga makan seperti kita, Nabi juga minum seperti kita, tidur seperti kita, suka mengunjungi pasar-pasar, suka belanja juga. Kemudian punya anak juga seperti kita, punya istri juga seperti kita, dan seterusnya. Dan dalam tiap jejak Nabi yang beliau lakukan dan kehidupan sehari-hari itu menjadi teladan bagi kita. Dan andaikan yang diutus bukanlah seorang manusia tapi malaikat, maka selamanya kita tidak akan mampu mengikuti, ya. Karena malaikat kan nggak makan, nggak minum, nggak punya jenis kelamin, nggak nikah, gitu kan, nggak tidur, susah kita ngikutinnya. Masa kita juga ikut-ikutan, padahal kita ya kalau nggak tidur ya ya kita sakit kan gitu. Nah kemudian yang kedua al-ismah, yang kemudian kita kenal dengan istilah maksum, artinya orang yang terpelihara dari dosa. Terpelihara dari dosa, bukan dari kesalahan. Tapi ketika Rasulullah melakukan kesalahan pun itu menjadi pelajaran. Ya seperti ketika Rasulullah lupa rakaat sholat, itu kan menjadi ada hikmah. Karena manusia pada umumnya juga suka lupa. Kita juga mungkin pernah lupa ketika sholat. Nah, ketika kita sholat lupa, itu sudah ada contohnya dari Nabi. Bagaimana Nabi memberikan contoh kepada kita. Nah, Nabi ketika lupa dalam sholat, beliau melakukan sujud sahwi, sujud lupa. Jadi salahnya aja itu Nabi jadi bisa menjadi contoh, apalagi benernya kan gitu. Nah, adanya ijma bahwa Nabi terpelihara dari dosa, bahkan sejak remaja Nabi itu sudah terpelihara. Jadi Nabi itu dari remaja sampai wafat, ya Allah jaga dari dosa. Jadi tidak ada dosa yang dilakukan oleh Nabi. Ya tadi ketika dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah, ya malaikat diutus oleh Allah untuk membersihkan ya hati Nabi. Nabi dibelah dadanya, ya seperti dokter bedah membelah dada seseorang, ya seperti itu. Dan itu dilihat oleh teman-temannya sampai teman-temannya itu pada ketakutan dan berlarian. Dan diantaranya ada yang melaporkan kepada Halimatus Sa'diyah. Tapi ya ketika selesai Rasulullah kemudian dinormalkan kembali, ya. Dan ketika pulang ke rumahnya Halimatus Sa'diyah sampai cemas, sampai bertanya-tanya, kamu tidak apa-apa, kamu tidak apa-apa. Dan memang tidak terlihat seperti tidak terjadi apa-apa, ya. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi itu memiliki sifat benar, ya, selalu benar. Beliau tidak pernah berdusta walaupun ketika bercanda. Bahkan sejak sebelum bi'tsah dikenal sebagai Shadiqul Amin, ya, mendapatkan gelar Amin, orang yang paling dipercaya. Kemudian orang-orang Quraisy pun mengakui saat dakwah di Bukit Sofa. Bahkan orang-orang Quraisy kalau mereka melakukan perjalanan berdagang ke Syam atau ke negeri yang lain, itu menitipkan hartanya ke Nabi Muhammad karena saking dipercayanya. Kemudian Nabi bahkan tidak berdusta pada kegiatan mata-mata. Jadi spionase aja Rasulullah itu mewanti-wanti jangan berdusta. Bahkan tidak berdusta dalam kerlingan mata. Jadi kadang kan kita nih mata ini bisa menjadi isyarat untuk berbohong, ya. Nah kadang-kadang ini nih suka yang dilakukan orang tua, ya, ketika berdusta sama anak gitu. Ayah sama ibunya kong kalinggong itu, ya, mama, ya, nah gitu, ya, pakai kelingan mata. Nabi Muhammad bahkan sampai dengan kelingan mata pun tidak pernah berdusta. Bahkan oleh lawan pun diakui Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Nah ini bukti bahwa Rasulullah adalah orang yang sidik, ya, orang yang betul-betul jujur, tidak pernah berdusta. Yang keempat, al-fatanah, cerdas. Rasulullah nggak pernah sekolah, Pak. Tidak ada catatan dalam sejarah Rasulullah punya seorang guru dan tidak pernah berguru juga. Tapi beliau adalah orang yang cerdas. Dan memang seluruh nabi dan rasul itu memiliki sifat cerdas. Kalau nggak cerdas nggak bakalan diangkat jadi nabi, kan gitu. Dan diantara kecerdasan nabi itu bisa terlihat dalam beberapa peristiwa. Pertama, ya, ketika usia beliau di usia 30 tahun, ya, hampir terjadi perang Fijar, ya, perang antara kaum suku Quraisy
ketika mereka berselisih untuk menempatkan Hajar Aswad, maka Rasulullah menengahi dan menyatukan suku-suku yang ada di Mekah, ya, dengan memberikan solusi, ya, batu Hajar Aswad itu diletakkan di sebuah kain, kemudian setiap ujung kain itu dipegang oleh ketua-ketua suku, dan itu diterima oleh semua suku dan mereka kemudian berdamai. Nah, itu cerdas berarti kan. Kemudian yang kedua, memulai dakwah di Mekah dengan Syria, dengan sembunyi-sembunyi. Itu adalah merupakan strategi yang cerdas. Coba kalau langsung terang-terangan, wah udah langsung habis duluan, nggak bakalan berkembang dakwahnya. Kemudian yang ketiga, membuka peluang bagi sahabat hijrah ke Habasyah. Nah, ini pun adalah salah satu strategi cerdas yang dilakukan Rasulullah. Untuk apa? Untuk mencari peluang di luar Mekah. Supaya apa? Supaya dakwah itu berkembang. Jadi dakwah itu jangan asal jalan, tapi pakai akal, pakai strategi, pakai ilmu, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, pengaturan strategi Nabi, ya, saat hijrah ke Madinah. Ya, kan ketika hijrah ke Madinah itu kan bertahap tuh. Para sahabat dulu, kemudian sampai habis, sampai Rasulullah terakhir. Ya. Setelah sahabatnya semua hijrah ke Madinah, baru beliau. Itu diatur oleh Rasulullah, itu adalah bukti kecerdasan. Kemudian yang kelima, kepewa Nabi melihat kemampuan orang dan menugaskannya, ya, sesuai dengan kafaahnya. Ketika Rasulullah menunjuk Zaid bin Haritsah, ya, salah satu anak angkatnya, menjadi panglima perang untuk perang melawan Romawi. Tadinya para sahabat meragukan karena Zaid bin Haritsah itu baru usia 18 tahun. Tapi Rasulullah itu sangat jeli melihat potensi orang. Dan Rasulullah yakin Zaid bisa menjadi panglima perang yang hebat. Ternyata betul, beliau bisa memenangkan peperangan itu. Itu kecerdasan Rasulullah dalam melihat potensi orang. Sehingga ketika Rasulullah menempatkan sahabat-sahabat dalam pos-pos tertentu, itu selalu tepat, ya. Dan sahabat-sahabat itu menjadi muncul potensi-potensinya karena dipilih dan ditunjuk oleh Rasulullah. Jadi kelihatan kelebihan Abu Bakar apa, kelebihan Umar apa, kelebihan Utsman apa, kelebihan Ali apa, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu ciri kecerdasan Rasulullah. Kemudian juga kemampuan Nabi dalam memimpin para sahabat yang terkenal dengan cerdas, ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau gurunya cerdas, insya Allah akan melahirkan murid-murid yang cerdas. Tapi kalau gurunya ya biasa aja, ya susah melahirkan murid-murid yang cerdas. Ini menjadi prototipe atau model bagi kita, ya. Kalau kita ingin menghasilkan orang hebat, ya kita juga harus hebat dulu. Kalau kita ingin melahirkan orang cerdas, ya kita juga harus cerdas dulu, gitu ya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah amanah. Nabi dikenal sebagai Al-Amin sejak sebelum biasa. Kemudian sebelum menikah, saat berdagang ke Syam, Khadijah sampai berani membayar Nabi 2 kali lipat. Karena apa? Karena amanahnya, menjaga kepercayaan orang. Kemudian Quraisy tetap menitipkan barang-barang berharga kepada Nabi walaupun mereka mengingkari beliau sebagai Nabi, tapi tetap aja percaya nama Nabi, gitu. Karena emang Nabi Muhammad tidak pernah berdusta sejak remaja sampai beliau wafat. Saking amanahnya. Kemudian Heraklius pun bersaksi bahwa amanah ini adalah salah satu yang diperintahkan oleh Nabi. Dan tentu hal tersebut telah tertanam pula pada diri beliau. Dan beliau melaksanakan seluruh amanah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian tabligh, ya, menyampaikan. Dan salah satu tugas utama dari Nabi dan Rasul adalah tabligh, menyampaikan seluruh risalah yang diwahyukan kepadanya. Dan Nabi selalu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, walaupun konsekuensinya berat. Jadi makanya dalam prinsip agama, ketika kita mencoba membuat ibadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, itu yang sering disebut bid'ah. Itu sama saja kita menganggap Nabi Muhammad itu khianat, ya, tidak amanah, tidak menyampaikan, ada yang disembunyikan. Ya, walaupun yang kita lakukan itu amalannya baik di mata kita, di mata orang lain juga baik, tapi kalau tidak dicontohkan, ya jangan dilakukan. Apalagi kita menganggapnya sebagai bagian dari agama. Nah, itu berarti kita sudah menganggap bahwa Nabi Muhammad itu tidak amanah, tidak tabligh. Ada yang disembunyikan, ada yang tidak disampaikan.
sama aja berarti kita memfitnah Nabi Muhammad SAW. Ya, al-iltizam al-kamil, nah, dakwah dan iltizam di sini. Ya. Maka Rasul menghadirkan akhlak yang agung, dan akhlak beliau adalah Al-Quran, dan beliau betul-betul menjadi uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang baik. Nah, baik, sampai di situ saja pembahasan kita ya untuk hari ini. Pembahasan tentang kelahiran Nabi Muhammad dan sifat Nabi yang mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa mencontohnya, menjadikan Rasulullah sebagai idola kita, model dalam kehidupan untuk bisa meraih kemuliaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Di luar tema boleh, nggak apa-apa. Ya baik, kalau tidak ada kita cukupkan, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.